Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Di antara sebab masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berada di taman-taman surga. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka, dan itu adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Beriman itu memiliki pokok-pokok yang harus dipenuhi supaya seseorang dikatakan dia beriman. Pokok-pokok tersebut apa yang kita kenal dengan rukun-rukun iman, sehingga memenuhi apa yang menjadi rukun iman ini merupakan sebab utama, sebab yang wajib kita masuk surga. Kita sudah menjelaskan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang beriman kepada takdir, yang merupakan rukun iman yang keenam. Al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir. Rasulullah SAW bersabda, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Dan kamu harus beriman kepada takdir, yang baiknya dan yang buruknya semuanya dari Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, beriman kepada takdir ini merupakan rukun iman yang tidak sah keimanan kita apabila kita tidak mengimani terhadap takdir ini. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah kalian walaupun sebesar gunung Uhud hatta tu'minu bil qadar, sampai kalian beriman kepada takdir. Jadi amal kita, ibadah kita tidak akan Allah Ta'ala terima sampai kita beriman kepada takdir. Sehingga ketika ada orang yang meninggal kemudian dilaporkan kepada beliau, dan orang yang meninggal ini adalah orang yang memiliki keyakinan atau orang yang tidak mengimani kepada takdir, walaupun dia mengatakan beriman kepada Allah, dia sholat, maka Ibnu Umar tidak mau menyolatkannya, dan beliau mengatakan bahwa ana bari'um minhu wa huwa bari'um minni, aku berlepas diri darinya dan dia pun berlepas diri dariku.
Jadi seluruh amal kita ini tidak akan Allah Ta'ala terima apabila kita tidak mengimani terhadap takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya, di mana seluruh makhluk ini tidak akan keluar dari ketetapan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluknya, sebelum menciptakan kita semuanya, Allah Ta'ala telah menetapkan apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang akan kita alami, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Semuanya telah Allah Ta'ala tetapkan. Tidak ada satupun dari kita kecuali akan menjalani ketetapan ini. Itu yang disebut dengan takdir. Nah, beriman kepada takdir ini ada pokok-pokoknya, di mana kita tidak disebut beriman kepada takdir kecuali kita meyakini dan mengimani kepada pokok-pokok ini. Dan pokok-pokok beriman kepada takdir secara berurutan itu ada 4. Jadi kita akan dikatakan beriman kepada takdir kalau kita mengimani 4 tingkatan di dalam masalah takdir. Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillahi al-azali. Beriman kepada ilmu Allah Ta'ala yang azali. Maksud azali di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu sejak dahulunya. Sejak dahulu kala, ya, sejak azali, apa kalau bahasa ini. Ya, sebelum semua makhluk ada, Allah sudah mengetahui, sudah mengilmui apa yang akan dilakukan oleh makhluk tersebut dan apa nasib-nasib yang akan mereka alami. Sejak awalnya, sesuai dengan nama Allah Ta'ala, Al-Awwal, yang Maha Awal. Maka sejak itulah Allah Ta'ala sudah mengetahui, sudah mengilmui apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Nah, kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya sejak azali. Jadi Allah Ta'ala telah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah Ta'ala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, termasuk meliputi dari sisi waktu. Bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu baik sebelumnya maupun ketika terjadinya maupun setelah terjadinya. Allah Ta'ala Maha mengetahui, karena pengetahuan Allah Ta'ala meliputinya sejak sebelumnya, ketika terjadinya, ataupun sudah terjadinya. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Manusia belum mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Allah sudah mengetahui sebelumnya.
Ini harus kita imani bahwa apapun yang terjadi Allah Ta'ala sudah mengetahuinya sejak azalinya. Jadi Allah Ta'ala tidak kemudian mengetahui hanya ketika terjadinya, apalagi kalau sudah terjadinya. Tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya sudah sejak dahulu kala, sejak sebelumnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Alkitabah, pencatatan takdir, bahwa apa yang Allah Ta'ala ketahui tentang apa yang akan terjadi pada makhluknya, kemudian Allah Ta'ala catatkan itu sebagai suatu ketetapan bagi makhluknya. Allah Ta'ala catatkan itu di sebuah kitab yang terjaga, yang tidak akan mengalami perubahan. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, itu semuanya sudah dicatatkan sejak dahulu kala. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini, juga yang terjadi pada diri kalian, kecuali semuanya sudah dicatatkan dalam sebuah kitab sebelum Allah Ta'ala menciptakan kejadian tersebut. Sungguhnya itu bagi Allah Ta'ala amat sangat mudah. Jadi catatan takdir ini lebih dahulu ada sebelum kejadiannya terjadi. Duduknya kita di masjid ini pada waktu ini sudah ada, tercatat dalam catatan takdir sebelum kita ada. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa pencatatan takdir ini jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita tidak membicarakan tentang diciptakannya kita, ini justru jauh sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, ketika langit dan bumi belum ada, apalagi kita. Tetapi takdir sudah dicatatkan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaiqi bi khamsina alfa sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mencatatkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita, bahkan jauh sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ini takdir-takdir kita sudah dicatatkan dalam Al-Lauhul Mahfuz, dalam kitab catatan yang terjaga. Dan itu sudah sempurna, tidak akan ada lagi perubahan. Kalau kita mungkin punya rencana pas hari H-nya mungkin ada perubahan, bahkan dalam perencanaan mungkin ada plan A, plan B. Jadi nanti ketika hari H-nya ini rencana A nggak pas, kita jalankan rencana B. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Kalau kita demikian karena kekurangan ilmu kita, kelemahan pengetahuan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna ilmunya, maka catatan takdir tersebut sudah sempurna, tidak akan berubah lagi. Kita
tinggal menjalaninya saja. Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir sudah diangkat dan tulisan di dalam kitab sudah kering. Artinya sudah tidak akan ada catatan baru di lauhul mahfuz itu. Tidak akan kemudian terjadi perubahan. Ini rencana yang dulu sekarang dirubah menjadi yang baru. Tidak ada amandemen dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala maha sempurna ilmunya. Jadi apa yang kita jalani dari takdir ini semuanya sudah Allah Ta'ala catatkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita imani. Kalau kita tidak mengimani ini, maka kita tidak beriman kepada takdir. Kalau tidak beriman kepada takdir, artinya kita bukan orang beriman. Kalau kita tidak beriman, maka surga haram dimasuki oleh orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-imanu bimasyiatillah. Kita mengimani, meyakini tentang adanya kehendak Allah Ta'ala. Iradah kauniyah, keinginan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan takdir, dengan penciptaan. Bukan keinginan Allah atau kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ya. Karena Allah Ta'ala memiliki dua kehendak. Pertama, kehendak berkaitan dengan takdir. Nah, ini yang dibicarakan dalam takdir. Yang kedua, kehendak Allah Ta'ala yang berkaitan dengan masalah hukum syariat. Allah Ta'ala memerintahkan sholat, Allah Ta'ala memerintahkan zakat, Allah Ta'ala melarang kita dari syirik, melarang kita dari perbuatan maksiat. Nah, itu keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak Allah Ta'ala berkaitan dengan hukum syariat. Itu kita tetapkan. Tetapi yang dimaksud dalam pembicaraan beriman kepada takdir ini berkaitan dengan keimanan kita terhadap adanya kehendak Allah Ta'ala berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan kehendak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghendaki atas segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada makhluknya, yang baiknya, yang buruknya, kecuali itu atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang berlaku pada makhluknya ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kejadian yang baik, kejadian yang buruk, semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Ta'ala berkehendak. Artinya kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya pilihan. Tetapi yang akan terjadi adalah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Banyak enggak sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita? Banyak. Dan banyak juga sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, sesuatu yang terjadi, baik itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, karena terjadinya itu bukanlah mengikuti kehendak kita,
tetapi terjadinya itu mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Kita menghendaki sesuatu dan Allah pun menghendakinya, maka akan terjadi. Kita menghendaki sesuatu tetapi Allah Ta'ala menghendaki yang lain, maka yang terjadi itu bukan sesuatu yang kita kehendaki, tetapi hal lain yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tidak menghendakinya, tapi Allah menghendakinya, maka tetap akan terjadi. Jadi terjadinya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sekarang kita sholat ini, kita sholat. Tentu kita berangkat ke masjid ini untuk sholat subuh atas keinginan kita, orang beriman ya, bukan atas paksaan orang lain. Nggak ada yang memaksa pergi ke masjid kan untuk sholat subuh. Berangkatnya atas keinginan. Dan Allah Ta'ala menghendaki itu terjadi. Maka jadilah kita sholat subuh di masjid ini sekarang. Duduk mendengarkan kajian setelah sholat subuh. Ada orang yang berkehendak pergi ke masjid, tapi Allah tidak menghendakinya secara takdir. Nggak jadi pergi ke masjidnya. Entah mungkin karena sakit, entah mungkin karena kecelakaan di jalan, entah mungkin karena ada tiba-tiba ada keperluan mendadak dan sebagainya. Allah palingkan itu. Allah tidak menghendakinya untuk datang ke masjid ini di pagi ini, walaupun dia berkehendak. Jadi yang berlaku adalah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Ta'ala apabila menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala mengatakan jadilah, fayakun, maka sesuatu tersebut akan terjadi. Jadi kita harus mengimani itu. Ini berbicara masalah takdir ya. Dan takdir ini bicaranya tentang kehendak Allah Ta'ala, bukan tentang kehendak kita. Ya, adapun berbicara tentang masalah kehendak kita, pilihan kita, nah, tentu ini berkaitan dengannya pahala, dosa. Adapun yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala berupa takdir ini, itu yang kita yakini yang pasti terjadi, berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Sehingga dua hal ini tidak perlu untuk dipertentangkan. Mungkin timbul dalam pikiran kita, ya, bagaimana dengan perbuatan maksiat, kejadian-kejadian buruk, kok Allah menghendakinya? Ya, Allah menghendakinya itu secara takdir. Tapi kalau secara syariat, Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Ya, secara gampangnya, kalau kehendak Allah Ta'ala berkaitan dengan takdir, itu kehendak yang pasti terjadi tanpa melihat kepada apakah itu baik ataupun buruk. Ya. Pokoknya pasti terjadi, baik itu sesuatu yang Allah Ta'ala cintai maupun sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mencintainya. Yang penting itu pasti terjadi. Itu kehendak Allah Ta'ala berupa takdir. Seperti kita Muslim, terjadi, Allah menghendakinya. Fir'aun itu kafir, Abu Jahal itu kafir. Padahal Fir'aun dan Abu Jahal langsung mendengar dakwahnya dari Nabi dan Rasul, tapi mereka tidak beriman. Itu juga atas kehendak Allah Ta'ala berupa takdir. Tapi Allah tidak mencintai kekufuran Abu Jahal, Allah Ta'ala tidak mencintai
kekufuran Fir'aun. Justru membencinya. Sehingga Allah Ta'ala mengadab dua orang kafir. Itu kehendak Allah berkaitan dengan takdir. Yang kedua, kehendak Allah Ta'ala berkaitan dengan syariat. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kecintaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kehendak Allah Ta'ala yang berkaitan dengan syariat ini, kehendak Allah Ta'ala atas segala sesuatu yang Allah Ta'ala cintai saja. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mencintainya, Allah tidak menghendakinya secara syariat ini. Tetapi kehendak Allah Ta'ala secara syariat ini itu gak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Allah Ta'ala menghendaki secara syariat keislaman. Keislaman. Bila kehendak Allah Ta'ala secara syariat ini kemudian bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala secara takdir, maka orang tersebut muslim. Ya, contohnya orang-orang muslim, Allah mencintai keislaman mereka. Allah juga menghendaki secara takdir mereka muslim, maka jadilah muslim. Allah Ta'ala mencintai keislaman untuk Abu Jahal. Mencintai enggak? Allah mencintai keislaman enggak untuk Abu Jahal? Yang mencintai, buktinya Allah Ta'ala utus kepadanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mencintai keislaman untuk Abu Jahal, tetapi secara syariat. Terjadi enggak keislaman Abu Jahal? Enggak. Sampai mati Abu Jahal kafir. Kenapa? Karena secara takdir Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Sehingga Abu Jahal pun sampai mati dia kafir. Padahal Allah Ta'ala mencintai keislamannya. Tapi karena Allah Ta'ala tidak menghendaki secara takdir, maka tidak terjadi keislaman Abu Jahal ini. Tetapi beriman kepada takdir ini, bahwa Allah Ta'ala memiliki kehendak dan itu pasti terjadi, ini tidak menafikan, tidak meniadakan adanya keinginan dan pilihan dalam diri kita. Yang kemudian ukuran keinginan dan pilihan kita inilah yang menjadi patokan pahala dan azab atau siksaan. Allah Ta'ala berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk beriman, maka dia beriman, dan siapa yang berkeinginan kafir, maka dia kafir. Artinya keimanan dan kekufuran seorang, nah, itu juga terjadi atas pilihan dia dan klop bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala berupa takdir. Orang kafir ya memang dia milih kafir, dan Allah Ta'ala kehendaki kekufuran tersebut ada pada orang tersebut. Ya, kurang apa Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun sampai dikeluarkan hujjah berupa mukjizat yang kauniyah, ya. Ular, tongkat berubah jadi ular, tangan mengeluarkan sinar dan sebagainya, laut dibelah menjadi jalan. Ini hujjah kauniyah, ayat kauniyah yang Allah Ta'ala berikan atau disebut dengan mukjizat yang berkaitan dengan alam ini yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat atau hujjah secara ilmu disampaikan kepada Fir'aun. Hati kecil Fir'aun itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Sampai dia nyuruh siapa? Untuk membuat menara setinggi langit, ya. Ingin melihat kepada Tuhannya Nabi Musa. Berarti kan memang itu
di hatinya sudah membenarkan. Bahkan ketika sakaratul maut, akhirnya keluarlah perkataan pengakuan dari siapa? Fir'aun. Tapi kemudian Fir'aun, kalau baru masuk Islam kita sakaratul maut sudah nggak diterima, sudah telat itu, sudah ditutup pintu taubat. Jadi sebenarnya hati Fir'aun itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian Fir'aun memilih kekufuran, memilih melawan Nabi Musa alaihissalam. Atas pilihannya inilah kemudian Allah Ta'ala mengadabnya. Nah, jadi yang ketiga adalah beriman kepada kehendak Allah Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi itu semua terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir dalam pokok-pokok keimanan kepada takdir adalah al-imanu bil khalqi. Beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki, terhadap segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam takdir. Bahwa apa yang telah Allah Ta'ala ketahui sejak ajalinya, kemudian Allah Ta'ala catatkan dalam catatan takdir, pada waktunya nanti Allah Ta'ala menghendakinya untuk terjadi, maka itu pasti terjadi. Allah Ta'ala akan jadikan itu terjadi. Allah Ta'ala akan ciptakan itu terjadi. Baik itu sesuatu yang Allah Ta'ala cintai maupun sesuatu yang Allah Ta'ala tidak cintai secara syariat. Ya. Seperti dalam ayat yang tadi saya baca, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu untuk mengatakan jadilah, maka jadi. Jadi menciptakan sesuatu yang baik maupun yang buruk, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, amat sangat gampang bagi Allah Ta'ala. Tinggal mengatakan jadilah, kun, maka akan terjadi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala telah menciptakan diri-diri kalian, juga Allah Ta'ala menciptakan amal-amal kalian. Jadi diri kita ini, fisik kita ini Allah Ta'ala ciptakan. Perbuatan kita pun itu ciptaan bagi Allah Ta'ala. Jadi nggak ada sesuatu pada makhluk ini di luar penciptaan Allah Ta'ala. Baik perbuatan kita maupun kejadian-kejadian pada makhluk ini. Itu semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Jadi nggak ada kejadian di luar kehendak Allah Ta'ala, di luar penciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada itu. Karena semua makhluk milik Allah Ta'ala. Ya. Tetapi itu tetap perbuatannya perbuatan kita. Allah Ta'ala menciptakannya, tetapi perbuatannya perbuatan kita. Tadi kita sholat ya, ini merupakan perbuatan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang sholat siapa? Kita atau Allah? Kita. Tapi sholat kita adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka karena itulah perbuatan kita juga tadi berdasarkan kehendak kita, dan itu perbuatan kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Ya, ada orang yang bermaksiat, berbuat zina misalnya. Yang berbuat zina siapa? Orang tersebut atau Allah Ta'ala? Orang tersebut yang berbuat zina. Dia berkeinginan untuk berzina,
dan dia yang berbuat zina. Tetapi kejadian zina ini memang Allah Ta'ala menghendaki secara takdir, dan Allah juga menciptakannya secara takdir. Karena kalau Allah Ta'ala tidak menciptakannya, tidak akan terjadi. Walaupun manusia berkeinginan untuk berzina, banyak orang ingin berzina tapi nggak jadi-jadi, karena Allah Ta'ala tidak menghendakinya, dan Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan tersebut untuk diri orang tersebut. Nah, karena dia yang berkehendak untuk bermaksiat dan dia kemudian berbuat maksiat, maka dia mendapatkan balasannya. Jadi yang keempat ini, kita beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala bahwa tidak ada sesuatu dari kejadian apapun, yang baik maupun yang buruk, kecuali memang Allah Ta'ala menciptakannya. Semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini 4 perkara yang wajib kita imani, wajib kita yakini berkaitan dengan takdir. Sebab dengan 4 perkara ini baru kita dikatakan beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah yang as-sabiq, yang ajali. Yang kedua, beriman kepada pencatatan takdir sebelum ciptakannya manusia atau makhluk. Kemudian yang ketiga, beriman bahwa Allah Ta'ala menghendaki, memiliki kehendak berupa takdir. Kemudian yang ketiga, 4, beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, tinggal kita mengimani kepada 4 perkara tersebut, dan jangan terlalu berpikir jauh, nanti malah itu membingungkan kita. Kalau ada sesuatu yang membingungkan kita berkaitan dengan takdir, segeralah berkonsultasi kepada ahli ilmu, ya. Kalau kita sakit, segera berkonsultasi ke dokter. Nah, kalau berkaitan dengan ini, segera berkonsultasi kepada ahli ilmu. Sebab setan kadang, ya, setan itu perannya sangat besar, perannya sangat kuat. Banyak orang yang tersesat dalam masalah takdir gara-gara pikirannya, akalnya dipermainkan oleh setan berkaitan dengan takdir ini. Muncullah kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir dengan sebab jalan pikiran mereka dipermainkan oleh setan. Maka apabila ada itu, segera obati, hilangkan subhat-subhat tersebut dengan diobati oleh ilmu agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.